Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan karunia dan rahmat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanal malikul haqqul mubin. Selamat datang di channel saya, Laduni Basurah, bersama saya, Musri bin Abdul Muiz. Di sini saya akan membahas beberapa hal tentang ilmu laduni. Pertama, apakah ilmu laduni itu ada? Yang kedua, apa itu ilmu laduni? Yang ketiga, bagaimana Allah mengajari orang-orang ilmu laduni. Yang keempat, pembagian ilmu laduni. Yang kelima, tahap-tahap seleksi alam ilmu laduni. Keenam, keberadaan orang-orang yang memiliki ilmu laduni. Dari pembahasan saya nantinya, insya Allah la haula wa la quwata illa billah, kita semua dapat memperoleh gambaran. Pertama, apakah Anda memiliki ilmu laduni atau apakah Anda memiliki bakat laduni? Yang kedua, apakah Anda sedang belajar ilmu laduni? Yang ketiga, apa keistimewaan ilmu laduni baik secara khusus maupun secara umum? Yang keempat, apa yang dialami orang-orang ilmu laduni? Baik, sebelum kita lanjut, sebaiknya Anda subscribe dulu, aktifkan nada loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Baik, saya hitung dari 1 sampai 3. Bismillah. Terima kasih. Berkah Allah bagi kita semua. Amin. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama. Apakah ilmu laduni itu ada? Jawabnya ada. Kalau ada, tentu ada alasannya. Dan apa buktinya? Banyak sekali bukti keberadaan ilmu laduni ini. Tapi di sini saya akan menampilkan beberapanya saja dari Al-Quran untuk sebagai contoh yang akurat. Contoh pertama, pada saat Allah hendak menjadikan Adam khalifah di muka bumi, para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, di bumi? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Dari gambaran di atas, kita garis bawahi khalifah. Pada ayat selanjutnya, ayat 31. Dan dia Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Diperlihatkan Allah kepada para malaikat sambil berkata, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Pada ayat 32, malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Kita garis bawahi, dia Allah ajarkan dan engkau ajarkan. Pada ayat selanjutnya, ayat 33, Allah perintahkan kepada Adam untuk diberitahukan, diajarkan kepada para malaikat. Dari contoh pertama ini, kita garis bawahi khalifah dan diajarkan. Contoh kedua, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Kita garis bawahi, bacalah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ini adalah kiasan ilmu laduni. Contoh ketiga, dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Kita bergaris bawahi hal di atas, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan pandai berbicara. Banyak sekali contoh di Al-Quran dari contoh para rasul dan para nabi, dan termasuk contoh-contoh yang kita dengar dari kisah para wali. Baik, kita lanjut pada yang kedua. Apa itu ilmu laduni? Sebenarnya apa itu ilmu laduni sangat luas dan sangat panjang maknanya. Tapi saya akan coba atas izin Allah, insya-Allah la haula wala quwata illa billah, untuk merangkumnya secara singkat dan ringkas. Ilmu laduni adalah suatu ilmu rahasia yang khusus diajarkan langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, diwarisi, dipilih, untuk dekat, didekatkan, disucikan di sisinya. Dengan kata lain, ilmu laduni adalah ilmu rahasia kekhalifahan atau ilmu rahasia makom kewalian yang langsung mendapatkan pengajaran dan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bagaimana Allah mengajari orang-orang laduni ilmunya itu. Allah mengajarinya langsung dengan caranya sendiri dan hanya dipahami oleh orang-orang yang mengalaminya langsung. Allah gurunya secara langsung, mengajari, mengawasi, membimbing, dan menjaga mereka. Allah membukakan mata hati mereka, pikiran mereka, rasa kepekaan dan panca indera mereka untuk menerima kebenaran yang hak dari sisinya. Diberinya furqan, rahasia hikmah dan kebijaksanaan. Lalu Allah hadapkan ia ke alam ciptaan Allah, lalu dihadapkan pada dirinya sendiri, lalu dihadapkan kepada Allah sendiri, dan ditanamkan prinsip dan keyakinan yang benar dan kokoh dan sifat-sifat kebenaran dan kebaikan. Contohnya adalah Allah membuatnya merasa sendiri dalam keramaian agar ia mengetahui yang mengerti dan memahaminya hanya Allah. Kedua, contohnya, Allah membuatnya merasa tidak sendiri dalam kesendirian karena selalu ada Allah bersamanya. Contoh ketiga yaitu Allah membuatnya asing terhadap dunia agar tidak mencintai dunia berlebihan dan lebih memilih keredaan Tuhannya, yaitu Allah. Keempat contohnya, Allah membuatnya merasa lahir di tempat dan waktu yang salah agar ia ingat Rasulnya Muhammad dan rindu kepadanya. Seakan-akan yang dapat memahaminya selain Allah, yaitu Rasulnya Allah, walinya Allah, para malaikatnya Allah, dan alam ciptaan Allah. Allah membuatnya seakan-akan melihat dunia seperti Al-Quran semuanya. Ayat-ayat Allah di bumi, di langit, di atap, di lantai, semuanya diperlihatkan Allah.
seakan-akan menggambarkan semua adalah kalimat Allah. Allah membuatnya memahami Al-Quran secara mendalam. Meskipun ia tidak dapat membacanya, atau walaupun nanti dia dapat membacanya, sehingga ia paham akan Al-Quran. Beginilah contoh dari banyak contoh bagaimana Allah mengajar orang-orang ilmu laduni. Agak sukar dipahami, tapi itulah kehendak Allah yang pasti berlaku. Keempat, pembagian ilmu laduni. Berdasarkan kategorinya, ilmu laduni itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, laduni langsung atau mutlak dari Allah, tanpa guru kecuali Allah walinya, Allah gurunya langsung. Tidak belajar di pesantren, Allah mengajarinya langsung. Yang kedua, laduni bakat. Orang yang memiliki bakat laduni atas kehendak Allah, tapi harus berguru untuk mengetahui jati dirinya dan membuka tabir bakatnya. Tapi tetap kepahaman tetap berasal dari Allah langsung yang mengajari. Tidak bisa diajarkan. Dan ilmu laduni bakat ini terbagi 2. Laduni bakat lahir dan laduni bakat keturunan. Yang ketiga, laduni berguru atau terselubung. Memperoleh ilmu laduni karena berguru dengan tekun, ikhlas, sabar di pesantren atau di mana saja, dan akhirnya ketarik atau muncul ke permukaan karena memang dirahasiakan Allah atau karena dipilih Allah untuk mengetahui rahasianya, meskipun gurunya orang laduni ataupun tidak. Kelima, tahap-tahap seleksi alam ilmu laduni atau tingkatan orang-orang ilmu laduni. Tidak semua orang-orang laduni itu mencapai puncak sampai ke tahap makom kewalian atau tahap-tahap disucikan, diredai di sisinya, karena beratnya tempaan dan ujian dan godaan dunia, kemiskinan, kefakiran, harta, tahta, wanita, bahkan pengagungan diri. Maka tidak semuanya bisa bertahan. Berikut ini adalah contoh perumpamaan seleksi alam ilmu laduni, orang-orang laduni. Dari sekian banyak orang, berjuta orang di bumi, suatu contoh, ini suatu perumpamaan. Yang dikehendaki Allah misalnya 1000 orang di bumi, disaring menjadi 100, dipilih, akhirnya menjadi 100 setelah dipilih. Kemudian disaring kembali dari yang 100 untuk dekat menjadi 10 orang. Disaring kembali. Dan pada saat di dekat ini, di sisi Allah, dikehendaki, diwarisi, dipilih, pas dekat, disaring tinggal 2 orang. Pada tahap ini adalah tahap yang rawan tergelincir, tersesat, atau menyesatkan. Karena penafsiran yang salah, karena benangnya sudah halus, karena menyatukan sifat atau 2 sifat. Banyak orang yang salah penafsiran. Ada yang mengenai diri sendiri dengan mengaku Tuhan, mempertuhankan diri, atau mengaku menyatu dengan Tuhan. Ini mustahil. Na'udzubillahi bin zalim. Baik kita anggap dari yang 2 itu tinggal 1. Jadi yang tinggal adalah 1 orang yang didekatkan, disucikan di sisinya. Dari kesimpulan di atas, contoh di atas, banyak yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada yang pertengahan, ada yang berhasil mencapai tujuannya,
dengan lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Ini adalah karunia yang besar. Penjelasan ini dapat Anda lihat di surat Al-Fatir ayat 32. Siapakah orang-orang yang dimaksud? Tapi dari seleksi alam ilmu laduni tadi, tetap memperoleh sesuatu dalam tahap-tahapnya. Kalau diibaratkan pohon ilmu atau pohon ilmunya Allah, diibaratkan pohon, ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada cabang ranting, ada pucuk, ada kulit, ada hati pohon, ada isi. Ada yang mendapatkan akar pohon atau bagian dari akarnya pohon ilmunya Allah. Ada yang mendapatkan batang ilmu atau bagian dari salah satu batang ilmunya Allah. Ada yang mendapatkan dahan ilmu atau bagian dari salah satu dahan ilmunya Allah. Ada yang mendapatkan ranting atau bagian dari salah satu rantingnya Allah. Ada yang mendapatkan daun ilmu atau bagian dari salah satu daun dari berbagai macam daun ilmunya Allah. Ada yang mendapatkan bunga ilmu atau bagian dari salah satu bunga ilmunya Allah. Dan ada yang mendapatkan buah ilmu atau bagian dari salah satu buah ilmunya Allah. Ada yang memperoleh utuh semuanya, memahami semuanya. Inilah yang sampai ke pucuk, sampai ke puncak ilmunya Allah. Makam kekhalifahan atau makam kewalian. Begitulah perumpamaan apa yang diperoleh dalam seleksi alam ilmu laduni. Mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak merugikan hambanya sedikitpun atau hendak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi walaupun hanya mengetahui ilmunya Allah itu dari akar atau batang atau dahan atau ranting, bagian dari ranting, daun, bunga, buah, kulit, tetap mendapatkan nilai pahala atau keridhaan yang dicarinya berdasarkan kemampuan, usaha, iman, ilmu, amal, dan derajatnya, ketakwaannya di sisi Allah. Keenam, keberadaan orang-orang ilmu laduni. Orang-orang ilmu laduni ini mungkin ada di sekitar kita. Kita semua mungkin tidak menyadarinya, karena kebanyakan mereka samar, menutupi diri, menyamarkan diri, dimusuhi, dikucilkan, diremehkan, atau mengucilkan diri dari masyarakat. Bahkan ada yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya sendiri karena diuji oleh Allah. Dan akan muncul pada saat dan waktu yang tepat dengan izin dan kehendak Allah, atau tetap menyembunyikan dirinya atas izin dan kehendak Allah. Demikianlah dulu pembahasan singkat tentang mengupas rahasia ilmu laduni. Mudah-mudahan dapat menjawab dan mencerahkan kita semua untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, kesalahan milik manusia, kebenaran milik Allah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.